nazruh halbiyah, pancaran nur ilahiyah, cahaya ketuhanan yang diterima seorang mursyid kepada di hatinya dipancarkan kepada muridnya, yang mana murid tidak pernah berhubungan, murid di jagat timur, guru jagat barat. Karena itu tidak ada ruang dan waktu. Itulah mursyid yang sesungguhnya. Ya, tadi sulit mencari guru ini. Dimanapun muridnya, seperti lampu ini satu, semua lapangan padang semua. Jiwanya menyeluruh lapangan ini, sinar mata hatinya memenuhi jagat raya ini, seperti lampu ini. Lampu ini tetap satu, tapi semua padang semua, kecuali mereka yang menutup mata. Mereka menutup mata hatinya, mereka tidak akan dapat apa-apa. Inilah hakikatul mursyid, yang dia mampu menerima nur ilahiyah dari qalbu nubuwah, hati seorang nabi. Seperti Abdul Qadir Jilani, Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, Syekh Tijani, Syekh Junaid, Abi Hasan Asyadzili. Ini para tokoh-tokoh tasawuf dan semua itu Sultanul Aulia. Di Indonesia pernah muncul seorang Sultan Aulia zaman kuno, yaitu Al-Mukarram Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi yang karangan kitab banyak, syarah bidayah dan sebagainya, banyak doa-doa, banyak orang yang suka doa, sampat suka kanuragan itu banyak. Dan dari Imam Nawawi, wali 9 nggak ada yang masyhur mencapai Sultan Aulia. Walaupun perjuangan begitu besarnya, banyak Sultan Aulia itu menjadi orang biasa, tidak menjadi orang besar. Al-Atas ini juga Sultan Aulia, dia bekerja tukang pandai besi, dia buruh, orang dandakne saman gaya apa, dandakne pacul, dia kerjanya itu. Tapi batinnya dia Sultan Aulia. Ada Sultan Aulia itu yang orang besar, dia ulama besar, al-alim, dia kaya, dan dia diangkat Sultan Aulia. Ada Sultan yang miskin, lahiriah miskin, dan mereka memang tidak ingin kaya, tidak mau berdoa, tapi jiwanya semua wali-wali di dunia tunduk pada dia. Ini Nabi juga sama. Ada Nabi yang kaya raya dan menjadi orang besar. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ada Nabi yang melarat, Nabi Ayub. Dia oleh masyarakat dianggap orang biasa, ya dukun pinggir jalan, melarat, tapi indah Allah dialah Nabiullah. Kanjeng Nabi sendiri tidak kepala suku, wong biasa, bukan hidupnya awalnya buruh angon wedhus, tapi Allah memilih beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Karena apa? Sultan Aulia dan Nabi itu jabatan rohani, bukan jabatan lahir kayak Pak Dandim. Ini jabatan lahir. Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Presiden, itu jabatan lahiriah, sehingga tampak kebesarannya dengan kekuasaannya. Tapi kalau rohani itu tidak. Tapi ada yang memang dua-duanya. Dia raja, dia kaya, dia ampuh, dan dia nabi, rasul, Nabi Sulaiman. Ada yang seorang nabi, dia bekerja ikut pemerintah. Nabi Yusuf ini ya, kerja di kerajaan Fir'aun di Mesir. Ya, itulah semua itu jabatan. Begitulah Sultan Aulia. Walaupun dia orang biasa, tapi Allah diberi kemampuan. Jiwanya ada di mana-mana. Seperti matahari
siapa yang mau menengadah ke langit, entah di jagat manapun dia mampu melihat matahari itu. Orang di Kediri melihat matahari, tampak matahari. Orang di Banyuwangi melihat matahari. Siapapun tetap mendapat manfaat dari sinar matahari dan panas matahari. Semua melihat manfaat. Begitulah hati seorang Sultan Aulia. Diberi itu memancar tanpa diminta. Siang puasa semua saja mendapat manfaat. Dan orang itu tidak menyadari. Dan inilah sang guru jati, mursyid al-kamil mukamil. Inilah sesungguhnya yang dicari ahli thariqah, ahli thariqah. Dunianya satu. Kalau di mursyid di thariqah itu menuntut lahiriah, sehingga banyak mursyid. Di sana ada mursyid, di sana ada mursyid, di sana ada mursyid. Pembimbing biasanya masih ada perantaraan ilmu di wejang, ilmu thariqah, kamu zikir sekian kali. Tapi kalau ini tidak, dan jawaban rohani siapapun, itu kita oleh Mbah Yai dilatih supaya hubungan karo Ghos selanjutnya dengan cara hadiah Fatihah. La hadrati khawsiyadz zaman wa awanihi wa sairi awliya'i radhiyallahu ta'ala anhum al-Fatihah. Kita hadiah Fatihah, kontak. Hingga banyak, bahkan hanya sambat ya Sayyidi ya Allah, hadir beliau. Banyak kejadian ini. Itulah Mbah yang mengajak kita, karena mencari guru sangat sulit untuk wusul kepada Allah. Sejauh mana sih wusul itu dikejar-kejar? Nilainya kok begitu didewa-dewakan? Para hadirat, wusul itu tujuan manusia. Agama semua ingin wusul pada Allah. Dia ngaji di pondok, dia ngaji kitab, dia beramal ibadah, semua yang dicari sampai dengan Tuhannya. Sampai dengan Tuhan itu ada tataran, ada sampai hanya lahiriahnya saja. Dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, dia alim, tapi hatinya tidak. Ada yang dia sudah batinnya sampai, tapi itu pun tingkat-tingkat. Ada yang mencapai iman muqarrabah, kemudian dia mencapai makom jam'u, kemudian dia meningkat lagi fana, tingkat-tingkat terus. Yang tidak tampak dari lahirnya. Apa sih bedanya orang yang sudah ma'rifat dengan kita yang belum ini? Kita yang belum ma'rifat ini hanya ma'rifat bil ilmi. Kita tahu Tuhan dengan ilmu. Tuhan satu, Tuhan tak beranak, Tuhan tempat bergantung. Kita yakin dengan ilmu. Kita yakin minuman legi ini dari ilmu dan akal. Bahwa minuman ini air direbus dikasih gula. Maka pengertian ini menuntun kita bahwa minuman itu manis. Kita membaca Quran Qul huwallahu ahad Allahu samad. Pengertian kita ini menuntun kita Tuhan itu satu. Tapi ilmu seperti kita bicara minuman, sebelum saya minum saya juga tidak merasa manis, hanya tahu minuman itu manis tapi tidak diminum. Ada yang dia minum tanpa ilmu, disuguh kemudian diminum, monggo diminum, dia terasa manis, lidahnya manis, tenggorokannya tidak kering. Tapi dia tidak dengan ilmu, bisa aja orang bodoh. Ada yang dua-duanya. Dia ilmu, alim, dan dia orang yang ma'rifat. Maka ulama ini ada 3. Al-ulama'u alimun bi ahkamihi
Alim dengan hukum-hukumnya Allah. Ini haram, ini batal. Bagaimana cara haji, manasik apa, semua kitab-kitab dibaca, hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, apa semua. Ini ulama alimun bi ahkamihi, alim dengan hukum-hukumnya Allah. Tapi dia tidak alim billah, tidak makrifat kepada Allah. Yang kedua, al ulama alim billah fakot, tidak alim hukumnya Allah. Banyak wali-wali billah makrifat tapi bodoh. Dia tidak bisa mengajar di madrasah, ditanya, tapi dia hatinya wusul, tapi dia bodoh, tidak tahu hukum-hukumnya Allah. Ada yang ketiga, al ulama alim billah wa bi ahkamihi, alim billah dan alim hukum-hukumnya Allah. Inilah yang sempurna. Seperti Imam Ghazali, beliau seorang ulama yang alamah dan dia masyhur Sultanul Aulia. Seperti Abi Hasan Asadili, seperti Syekh Junaid, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Tijani.